Halo pemirsa, selamat datang kembali di NoHub News. Ribuan tahun lalu, manusia meninggalkan kehidupan berburu untuk membangun kerajaan pertama di dunia. Dari Mesopotamia hingga Mesir, kerajaan-kerajaan ini menciptakan tulisan, kota, dan hukum, tapi juga perang dan kekuasaan absolut. Benarkah ini awal peradaban atau hanya cikal bakal tirani? Jangan lupa subscribe NoHub News terlebih dulu agar selalu mendapatkan notifikasi update terkini. Mari kita eksplor lebih jauh lagi. Sekitar 300-500 sm, di antara sungai Tigris dan Eufrat, kini Irak modern muncul Mesopotamia, sering disebut tempat lahir peradaban. Di sini, kota-kota seperti Sumer, Akkad, dan Ur berkembang, didukung pertanian maju dan irigasi. Masyarakat tak lagi hanya suku kecil. Mereka membentuk kota negara dengan pemimpin kuat, cikal bakal raja. Sumer, salah satu yang tertua, memperkenalkan cuneiform, tulisan pertama di dunia, untuk catat hukum, perdagangan, dan ritual. Ziggurat, kuil bertingkat, jadi pusat keagamaan dan simbol kekuasaan. Tapi, kemajuan ini punya harga. Pajak berat dan wajib militer membebani rakyat. Di waktu yang sama, sekitar 300-400 sm, Mesir bersatu di bawah Raja Narmer, yang menyatukan Mesir atas dan bawah. Piramida pertama dan hieroglif muncul, menunjukkan kekuatan dan ambisi. Fakta menarik. Narmer digambarkan di palet Narmer memukuli musuh, simbol awal propaganda kerajaan. Kerajaan-kerajaan ini lahir dari kebutuhan akan organisasi. Pertanian surplus butuh manajemen, dan kota-kota besar butuh hukum. Tapi, apakah raja-raja ini pelindung rakyat atau penguasa yang mengejar kejayaan pribadi? Di Sumer, setiap kota negara seperti Uruk atau Lagash punya raja sendiri, sering dianggap perantara dewa. Mereka bangun tembok kota, kelola irigasi, dan pimpin perang. Epic of Gilgamesh, kisah Raja Uruk, tunjukkan bagaimana raja dilihat sebagai pahlawan sekaligus manusia yang bergumul dengan kematian. Kemudian, sekitar 2334 sm, muncul Sargon dari Akkad, sering disebut pendiri kekaisaran pertama. Sargon menyatukan kota-kota Sumer dan Akkad melalui penaklukan, ciptakan pemerintahan terpusat. Ia atur perdagangan hingga Teluk Persia dan bangun administrasi dengan bahasa Akkadia sebagai standar. Namun, kekaisaran Sargon rapuh. Pemberontakan sering terjadi, dan cucunya, Naram-Sin, harus hadapi invasi Gutian. Naram-Sin bahkan nyatakan dirinya dewa, langkah kontroversial yang mungkin picu ketidakpuasan. Pada 254 sm, kekaisaran Akkadia runtuh, bukti bahwa kekuasaan besar pun tak abadi. Fakta menarik. Menurut legenda, Sargon ditemukan dalam keranjang di sungai, mirip kisah Musa, menunjukkan pola mitologi kuno tentang pemimpin hebat. Di lembah Nil, Mesir kuno berkembang berkat banjir tahunan yang menyuburkan tanah. Unifikasi di bawah Narmer sekitar 300-400 sm, menandai periode dinasti awal, diikuti kerajaan lama, 2 Nana tahun Penan hingga 2181 sm. Era piramida mega seperti piramida Giza. Firaun, dianggap dewa hidup, punya kekuasaan mutlak atas rakyat dan sumber daya. Sistem hieroglif Mesir catat segalanya, dari pajak hingga doa. Firaun seperti Khufu kelola ribuan pekerja untuk bangun monumen. Tapi ini juga picu ketimpangan. Elit hidup mewah, sementara petani berjuang. Kerajaan Tengah, 2055 hingga 1650 sm, lihat kebangkitan sastra, seperti kisah Sinuhe, yang ungkap nilai kesetiaan dan identitas Mesir. Meski kuat, Mesir hadapi krisis, seperti kekeringan atau invasi Hyksos. Namun, stabilitas Nil dan kepercayaan pada Firaun jaga kerajaan ini lebih lama dari Mesopotamia. Pertanyaan, apakah sistem Firaun ciptakan peradaban unggul atau hanya perbudakan terselubung? Fakta menarik, piramida Giza dibangun 250 sm, tetap jadi salah satu keajaiban dunia, tapi pekerjanya kemungkinan bukan budak, melainkan petani yang dibayar. Sementara Mesopotamia dan Mesir berkembang, kerajaan lain muncul di tempat lain. Peradaban lembah Indus, 300 hingga 1300 sm. Di Pakistan dan India modern, kota-kota seperti Harappa dan Mohenjo-daro tunjukkan perencanaan kota canggih. Meski tak jelas apakah mereka punya raja tunggal, sistem pemerintahan mereka terorganisir,
dengan saluran air dan pasar. Olmec di Mesoamerika, 1400 hingga 400 SM. Sering disebut ibu budaya Amerika Tengah, Olmec ciptakan kepala batu raksasa dan mungkin dipimpin Raja Pendeta. Shang di Tiongkok, 1400 hingga 1046 SM. Dinasti Shang kembangkan tulisan Oracle Bone dan kereta perang, dengan raja yang juga jadi pemimpin spiritual. Keragaman ini tunjukkan bahwa kerajaan bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga adaptasi lokal. Di Indus, fokusnya pada perdagangan, di Olmec pada seni, di Shang pada ritual. Tapi, semua hadapi tantangan serupa, konflik internal, bencana alam, atau invasi. Fakta menarik, tulisan Indus belum terpecahkan hingga kini, menyisakan misteri tentang bagaimana kerajaan ini diatur. Kerajaan pertama ciptakan fondasi peradaban, tulisan, hukum, arsitektur, dan administrasi. Cuneiform Sumer dan hieroglif Mesir jadi cikal bakal literatur dan sains. Sistem irigasi dan perdagangan mereka hubungkan dunia kuno, dari Teluk Persia hingga Laut Mediterania. Tapi, ada sisi gelap. Kekuasaan raja sering absolut, dengan rakyat dikorbankan untuk monumen atau perang. Pajak dan wajib militer tekan petani, dan perbudakan jadi norma di banyak kerajaan. Sargon dan Firaun bangun kejayaan, tapi atas penderitaan banyak orang. Kontroversi lain, apakah kerajaan ini benar-benar pertama? Beberapa ahli bilang masyarakat prasejarah mungkin punya pemimpin kuat tanpa tulisan, tapi tak tercatat. Lalu, apakah kerajaan selalu lebih maju dari suku? Suku-suku nomaden sering lebih egaliter, menantang gagasan bahwa kerajaan adalah puncak evolusi sosial. Fakta menarik, Sumerian King List, daftar raja kuno, klaim beberapa raja hidup ribuan tahun, mencampur fakta dan mitos dalam sejarah. Kerajaan pertama bentuk dunia kita. Sistem pemerintahan mereka jadi cikal bakal demokrasi dan birokrasi modern. Tulisan mereka lahirkan ilmu pengetahuan, dan monumen mereka inspirasi arsitektur hingga kini. Tapi, warisan kekuasaan absolut juga ajarkan kita bahaya tirani. Di era modern, kita lihat bayang-bayang kerajaan kuno dalam politik dan budaya. Pemimpin karismatik masih gunakan propaganda, seperti Narmer dengan paletnya, dan, seperti Akkadia, kekuatan besar hari ini pun bisa runtuh jika tak seimbang. Mempelajari kerajaan pertama bukan hanya soal masa lalu, tapi juga masa depan. Bagaimana kita atur masyarakat? Apakah kita ulang kesalahan raja-raja kuno, atau ciptakan sistem yang lebih adil? Pertanyaan ini relevan saat kita hadapi krisis global, dari perubahan iklim hingga ketimpangan sosial. Fakta menarik. Bahasa Akkadia, digunakan Sargon, tetap jadi bahasa diplomasi Timur Tengah selama berabad-abad, mirip peran Inggris kini. Kerajaan pertama adalah cermin kemanusiaan. Ambisi, kreativitas, tapi juga kerapuhan. Mereka ajarkan kita bahwa peradaban besar lahir dari ide, tapi bertahan hanya dengan keseimbangan dan keadilan. Itu tadi No Hub News. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tulis di kolom komentar. Menurutmu, apakah kerajaan pertama lebih tentang kemajuan atau penindasan? Sampai jumpa pada update berikutnya.